selamat datang di Kuntas Kupas Tuntas bareng Aul dan Putri. Terjadi perubahan yang sangat pesat di era digital, tetapi tidak dipungkiri juga bahwa banyak masyarakat yang memilih untuk tidak bekerja. Bener banget nih, angka penduduk yang tidak bekerja di Indonesia tuh semakin banyak banget di zaman sekarang. Dan kebanyakan terjadi di kalangan generasi kita sekarang, contohnya generasi Z. Apakah ini pengaruh sosial yang baik atau malah sebaliknya? Di sini kita akan mengupas tuntas sebab dan akibat masalah sosial yang sedang terjadi sekarang ini dan paling banyak dibicarakan di masyarakat. Salah satunya adalah pengangguran. Aku Rizwa Agustirisa Putri Dan aku Syafirda Aulia Ramadhani yang akan membantu diskusi kita pada hari ini. Mungkin pembahasan kita cukup menarik ya. Bener banget nih. Yang mana kita akan bahas mengenai masalah sosial terhadap generasi kita sekarang yang hampir mencapai tingkat pengangguran yang cukup tinggi sehingga dapat mempengaruhi sistem perekonomian di Indonesia. Itu miris banget ya. Iya. Dan kita di sini bakalan mengundang bintang tamu yang cukup hebat di kalangan pebisnis nih. Di usia yang terbilang masih muda dan masih menempuh jenjang perkuliahan, apalagi sedang lagi sibuk-sibuknya menyusun skripsi ya gitu. Iya, bener Beliau banget. sudah mulai berbisnis dan telah memiliki cabang di berbagai tempat. Mungkin kita langsung saja memanggil bintang tamu kita pada hari ini. Oke, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, kenyang baru juga makan. Oh. Barusan. Iya. Aku nggak sabar banget nih mau diskusi sama kakak. Mungkin sebelumnya boleh kakak kenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan ya. Ini formal atau non formal? Non formal aja Non formal sih, sih, santai iya, aja. nggak Oke, apa-apa. mantap. Gua Muhammad Fikri, di sini gua selaku sebagai co-founder dari Momenku Studio, Momenku Group lebih tepatnya CV Momenku Group. Sekarang masih berkuliah di Universitas Lampung, Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Lagi ngejar SEMAS dan Kompre. Biar bisa wisuda tahun depan ya. Oke, amin. 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 Kita doakan ya. Iya. Kita doakan. Keren banget ya, kayaknya pembahasan kami juga bakalan realistis nih sama pebisnis seperti kakak. Kalau boleh tahu kakak udah berapa lama berkecimpung di dunia bisnis? Kalau Momenku belum lama. Tapi kalau banyak trial and error itu dari 2019. Mantap. Oke. Mungkin ada hal yang menjadi acuan atau motivasi kakak nih. Soalnya sampai ke titik ini pasti banyak hal yang udah kakak lalui. Ya pasti ya, kalau banyak kali itu pasti. Acuan sebenarnya cuman satu sih, pengen jadi kaya. Dan karyawan tuh gak mungkin kaya. Cuman dikit karyawan yang bisa kaya. Bener banget sih. Iya. Bagus ya. Iya, kakak sebagai pebisnis nih, tanggapan kakak itu soal perekonomian di Indonesia tuh gimana sih? Kalau perekonomian dalam garis besar ya, garis besar bisa dibilang kacau. Kenapa? Karena Indonesia ini nggak terlalu punya banyak cadangan yang bisa nge-backup rupiah ya. Iya, bener. Itu ngebuat harga terus naik. Padahal baru kemarin kan itu Federal Reserve Amerika itu cut rate interest dolar, yang artinya dolar tuh melemah. Tapi Iya. kenapa di kita malah naik? Artinya kan Indonesia itu nggak punya backup yang cukup bagus untuk Iya. rupiahnya gitu. Kalau secara garis besar, tapi kalau secara perekonomian makronya sih kayaknya oke-oke aja sih kalau perekonomian makronya. Iya. Iya sih pak, benar. Tapi kenapa kak masih terdapat masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan? Mungkin ada faktor lain sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak faktornya untuk masalah soal pekerjaan ya. Itu prinsip dasar hukum ekonomi, supply and demand. Semakin banyak supply-nya, semakin besar juga demand-nya. Semakin sedikit supply-nya, demand-nya besar ya otomatis harganya bakal naik. Perceived value, hal yang nggak semua orang punya gitu. Kayak ya contoh deh, kalau kita ngomongin soal tenaga, semua orang punya tenaga. Ngomongin soal otak, semua orang punya otak. Iya. Tapi kalau ngomongin soal ide, nggak semua orang punya ide. Itu kenapa banyak orang nganggur di Indonesia ini, karena mereka rata-rata kejebak di zona nyaman. Mereka cuma berpikir kayak kalau kerja tuh kalau nggak otak, kalau nggak ya fisik, udah. Mereka cuma berpatokan dengan dua itu, yang kemudian karena bludak ya, banyak banget masyarakat Indonesia ini, sedangkan lapangan pekerjaan itu sedikit. Itu tadi, banyak yang nganggur jadinya. Supply manusia banyak, demand pekerjaannya sedikit. Benar Jadi sih. ya Nggak imbang ya, Kak. wajar kalau kayak gitu. Ya sih, kalau gitu berarti kan kita bertiga nih jatuhnya sebagai generasi Z ya, sebagai generasi penerus yang akan datang. Upaya yang harus dilakukan agar meminimalisir masyarakat sulit mendapat kerjaan itu gimana kak? Kalau gue pribadi gue nggak peduli, gue mikirin diri gue sendiri. Oh iya sih. Karena
ya mau gimana pun tuh juga mulai dari diri sendiri. Iya. Kita mau kita edukasi orang tentang ekonomi itu begini, tentang ini begini, enggak, Kalau nggak ada sedikit yang kemauan mendengar, gitu. sedikit yang mendengar. Jadi lebih baik amanin diri sendiri aja. Kalau memang kalian ngerasa itu kayak kurang, ya udah berubah aja diri sendirinya gitu. Pahamin banyak hal, banyakin pengalaman, stacking skillnya. Karena dengan kalian nge-stacking skill tuh kalian tumpuk terus banyak-banyak, kalian bisa dapat namanya perceived value gitu. Contoh gini, ada 2 konten kreator ya, youtuber A sama youtuber B. Youtuber A sama youtuber B ini sama, mereka sama-sama nge-review makanan. Tapi youtuber A dia nggak punya pengalaman review, dia cuman asal review aja, kayak orang random makan terus bilang rasanya enak. Seneng nggak nontonnya? Nggak sih, bosan ya? Bosan, karena monoton ya. Iya. Sedangkan youtuber B dia punya perceived value dari stacking skill. Sebelumnya mungkin dia emang berkecimpung di videografi, terus dia juga punya bakat masak, entah dia pernah kerja di restoran atau apa gitu kan. Terus dia juga punya lidah yang terus explore preferensi, dia banyak referensi makanan, rasa makanan. Di situ youtuber B dia bisa ngejelasin kayak, oh makanan ini rasanya begini, nasinya teksturnya begini, Iya. ladanya itu kayak gini, pedesnya itu kayak gini, itu bisa dijelasin sama dia. Yang Jadi ngebuat dideskripsiin gitu ya. dia bisa ngedeskripsi secara detail, yang ngebuat si youtuber B ini pasti bakal lebih banyak yang minatinnya daripada Karena si youtuber. menarik gitu kontennya Bener, ya. itu tadi balik konsep perceived value. Kalau kalian punya perceived value, itu mau apapun yang kalian lakuin pasti aman. Karena perceived value itu ibaratnya manusia ini semut, perceived value itu gula. Orang pasti bakal ngeliat gula semua, gitu. Tapi mungkin mental orang beda-beda Kak. Jadi gak semua orang bisa berpikirnya seperti Kakak. Iya ya sudah. Kalau mentalnya beda-beda ya udah nikmatin aja mentalnya. Oke. Karena kalau Nikmatin aja ya. kita mikirin Iya. masalah mental ya gak akan Iya. kaya. Iya. Kerja Iya lu sih, mental health mulu benar. gitu kan. Mental health mulu kapan kerjanya? Khususnya nih untuk masyarakat Lampung nih Kak. Gimana cara agar masyarakat di Lampung ini lebih sadar pentingnya belajar keahlian khusus seperti keterampilan teknis atau agar siap kerja gitu? Agar mereka siap kerja. Kurangin main, kurangin nongkrong, kurangin hal yang gak guna. Duh, Lampung ini sebenarnya Lampung ini banyak potensinya, banyak banget potensi yang nggak bisa dieksplor. Mau dibilang wisata Lampung udah banyak, itu belum dieksplor. Pariwisatanya masih bisa ditingkatin. Soal industri kreatif juga masih bisa ditingkatin. Itu kenapa alasan kenapa gue punya prinsip gue lahir di Lampung, gue mati di Lampung, karena gue ngelihat Lampung ini banyak yang belum dieksplor, banyak hal yang belum dicoba, banyak hal yang belum ada pelopornya. Ketika gue berhasil ngelakuin itu ya otomatis gue bakal jadi nomor 1. Karena bisnis itu bisa sukses kalau dia menjadi pelopor. Contoh deh angkringan. Angkringan itu kan yang pertama buka yang di kalau nggak salah Makam Pahlawan, Cokor, sama yang satunya lupa atau di mana tuh. Nah yang lain kan ikut-ikut aja tuh buka tuh. Tapi sampai sekarang yang sustain yang bertahan yang mana? Ya mereka bertiga, yang 3 pertama baru buka. Terus ada Taichan juga. Ada Taichan di Lampung yang buka kan 3 pertama itulah yang sampai sekarang masih hidup. Gitu. Pecel lele deh Pak Pon itu udah berapa lama, berapa tahun-tahun. Dia yang pertama kan pelopor yang bisa dibilang kan, salah satu yang pertama. Pecel lele banyak, tapi yang namanya mana ya Pak Pon, karena pelopor itu tadi. Orang yang ikut-ikutan itu cuma bakal jadi nadahin sampah lah istilahnya, nadahin orang-orang yang udah gak kebendung lagi di tempat dia. Iya. Gitu. Keren sih. Juga seperti kita tahu nih Kak, zaman sekarang itu udah mustahil banget kalau nggak bersangkutan sama namanya digitalisasi. Iya, pasti. Nah, menurut Kakak nih, dengan semakin berkembangnya teknologi, bagaimana Lampung bisa menciptakan pekerjaan baru lewat bidang digital dan teknologi? Banyak. Di 2030 itu ada beberapa pekerjaan yang disarankan ya. Web3 industry, AI development, agrikultural, sama bisnis itu termasuk. Yang kelimanya itu di coding, script coding. Itu semua 4-nya digital, satunya satunya bisnis tadi ya enggak digital, tapi bisa dilibatin digital. Iya. Web3 industry itu menjanjikan banget karena bisa dibilang susah untuk belajarnya, tapi ketika lo udah bisa, semua orang butuh Web3 industry. AI development ya, kita tahu AI itu udah kayak apa. Iya. ChatGPT, Runway, terus open Sora dan lain-lain tuh kan. Itu udah cukup gila bisa dibilang. Dan mereka pun masih sampai sekarang masih mencari orang-orang yang bisa ngedevelop lebih bagus lagi AI-nya. Itu berfungsi banget. Agrikultural tuh bisa dibilang pertanian, tapi pertanian memanfaatkan dengan teknologi. Entah mungkin kalian rekayasa pupuknya atau apa, atau mungkin robot tani atau apa ya kayak gitulah. Itu berfungsi. Kalau bisnis ya standar, bisnis dari zaman Nabi juga udah ada gitu. Iya, benar. sustain ya. Yang terakhir tadi coding itu keperluan banget karena
Coding ini bisa dipakai untuk banyak. AI pakai coding, Web3 pakai coding, kalian buat website pakai coding, kalian buat HP, HP itu isinya kan dalam itu kan coding semua, Iya. makanya bisa di scroll gitu, itu coding semua itu isinya. Iya, Iya sih. Jadi relate gitu ya Kak kalau misalnya gitu di zaman nanti gitu kan. Gila ya. Seterusnya ya. Iya. Lampung ini kan identik banget sama yang namanya kebun kopi. Nah, memang hal itu termasuk dalam sektor pertanian dan menjadi acuan atau sebuah ciri khas Lampung kan Kak. Karena nggak bisa dipungkiri juga, bahkan oleh-oleh Lampung itu pasti include sama kopinya yang ciri khas banget kan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu sektor pertanian di Lampung bertahan dari masalah seperti perubahan iklim dan harga yang tidak stabil? Karena itu juga akan mempengaruhi sistem perekonomian di Lampung. Ya, yang udah disebutin tadi 5 industri tadi yang 2030 yang kemungkinan bakal kepake banget, agrikultural tadi. Kalau misalkan kalian bisa ngerti itu kan, ya kalian bisa dong nyiptain bibit kopi yang sekiranya tahan dari cuaca-cuaca yang ekstrim gitu. Kalian juga bisa pakai AI development yang untuk ngasih kalian saran nanam benihnya di mana, pengukuran tanahnya, terus juga untuk hitung-hitungan kayak apa ya? Gue juga kurang paham sebenarnya, tapi ini gambaran kasarnya aja kayak perhitungan benihnya deh, pupuknya atau gimana gitu, biar tercipta nanti benihnya itu yang kuat, ada benih-benih kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen kopi itu kuat di Lampung ya harus imbang sama teknologinya. Kebanyakan orang-orang kayak kopi tradisional, petani gini. Jadi Bisa nggak- aja, tapi ya kalian bakal stuck di jalan karena teknologi itu cepet banget. Teknologi itu jangan sampai dibuat kayak anti banget lah sama teknologi. Itu ngebantu kita banget. Ya karena kita lahirnya di ini, di Iya. dunia Iya. teknologi. Iya benar. Ya Ngebantu kan? banget. Itu bisa pakai buat ngembangin sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan. Iya, benar. Mind blowing. AI itu bisa bikin 2000 kemungkinan dalam 1 menit. Sedangkan manusia nggak bisa. Iya. AI itu kepake banget kok. AI, agrikultural, dan tadi itulah itu kepake banget untuk kalian bisa ngembangin apapun itu yang kalian kerjakan. Salah satunya kopi gitu. Benar sih. Setuju Iya, banget iya. Kak. Iya, setuju banget tuh. Kalau kita ngebahas soal pengangguran nih Kak, balik lagi ke topik yang awal, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya usaha kecil-kecilan. Yang sebenarnya bisa aja dijalankan sama mereka yang emang berniat buat buka usaha dibanding jadi pengangguran. Aku pengen tahu nih tanggapan Kakak tentang bagaimana cara UMKM di Lampung bisa jadi lebih berkembang dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, terkhusus untuk pengangguran yang masih bingung mau kerja apa dengan skill yang pas-pasan. Seperti kita tahu juga syarat buat mendapat pekerjaan sekarang tuh bener-bener udah mind blowing banget ya, udah susah banget, bahkan sekedar S1 aja itu nggak cukup buat jadi syarat gitu. Itu gimana tanggapan Kakak? Ya kalau skill pas-pasan ya nggak bisa. Nggak ada orang skill pas-pasan bisa jadi kaya, itu nggak bisa. Iya sih. Orang kaya itu pasti pintar. Orang kaya itu pasti punya skill di atas manusia rata-rata. Iya. Pasti dia kerja lebih keras dari orang sekitarnya. Yang ngebuat dia bisa ngedapetin apa yang orang lain nggak bisa dapetin di sekitar dia, di umur dia gitu. Jadi kalau misalkan skill pas-pasan, kalian alasannya skill pas-pasan ya sudah, gak usah, nganggur aja nggak apa-apa gitu. Jadi sampah masyarakat Nggak gitu ya apa-apa, Kak. nganggur aja. Karena skill nggak ada orang bodoh, nggak ada orang bodoh. Orang tuh bisa upgrade. Iya. Tinggal gimana dia mau belajar. Iya. Mungkin- Kemauannya sendiri ya. Mungkin perbedaannya ada orang yang cepat paham, ada orang yang lama pahamnya. Tapi kan intinya kan bisa, sama-sama bisa paham. Tinggal waktunya aja, prosesnya. Kebanyakan orang tuh nggak punya konsisten, nggak punya persisten. Dan itu juga yang terjadi di UMKM, banyak UMKM. Gua nggak ngomong itu, tapi banyak UMKM yang ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Mereka berpikir kayak, yang penting gua balik modal, gua untung. Tapi dia nggak mikirin gimana sistem usaha dia, gimana cara dia negosiasi, gimana cara dia marketing, gimana cara dia ngebuat pesan. Itu sistem itu paling penting. Pembisnis beneran itu bakal nerapin sistem yang sama bertahun-tahun, sekalipun sistem itu gagal dia bakal terapin terus yang sama. Dia nggak peduli untung atau rugi, karena ketika sistem itu jadi perfect, udah dia sustain atau pilih. Kebanyakan orang-orang di UMKM terutama ya, mereka pakai banyak banget metode kayak ini metode ini, ternyata bangkrut atau bukan bangkrut ya, rugi. Bulan depan ganti metode, bulan depan ganti metode. Dia nggak paten sama satu metode. Iya. Seharusnya satu metode aja, pasti lama, pasti pahit, pasti rugi. Nggak ada orang usaha tuh langsung Untung. nggak ada. Ya momenku aja lama lo balik modalnya lo. Iya. Iya. Kita baru balik modal di 2024.
buka momenku itu 2020, kita baru balik modal di 2024, artinya 3 tahun untuk balik modal untuk bisa sustain kayak sekarang. Selama 3 tahun tadi itu ya momenku tuh selalu nerapin sistem yang sama. Sistem gimana cara dia koordinasi dengan kerja, sistem bagaimana cara dia nerima klien, customer gitu. Itu selalu diterapin yang sama dan selalu di-upgrade ketika ada yang kurang, bukan ganti-ganti. Enggak ganti-ganti. Itu tadi harus patenin satu. Tapi nanti ada yang bilang nih, oh tapi kalau misalkan kayak gitu nggak peduli untung rugi, nggak bisa makan dong gue ya. Jangan bisnis dulu kalau nggak bisa makan. Iya. Jangan. Karena itu banyak ya orang yang ngomong sama ya, termasuk orang-orang hebat sana kayak Andrew Susanto tuh, dia kan investor terbesar Holy Wings dan juga yang punya owner dari Rumah Gadai Indonesia. Dia bilang berbisnislah ketika kamu kenyang. Kenapa? Karena ketika kita kenyang semuanya udah tercukupi, kita tuh nggak pusing. Saat kita ngejalanin bisnis kita nggak pusing. Mau bisnis kita itu kecil-kecilan, mau rugi, mau untung, biasa aja gitu. Ada orang yang bilang, oh kan kita bisa minjem UMKM, minjem ini, minjem itu. Jangan pernah hutang. Kenapa? Kalian nggak tenang. Kalian buat bisnis dari hutang, rugi, Iya. pusing, Benar. bayar utang besok pakai apa? Iya. Untung, tetap aja pusing. Gua nggak nikmatin duitnya Iya. buat bayar utang. Benar Tetap banget. kayak gitu. Iya. Jadi bisnis tuh bukan permasalahan lo punya modal atau enggak, tapi lo punya disiplin apa enggak. Disiplin dari sistemnya, pengaturan duitnya, terus juga marketingnya, itu harus disiplin semuanya. Tapi kalau nggak ada modal caranya gimana? Investor tuh mau naruh duit di tempat yang belum ada sekalipun. Yang penting kalian tahu ilmunya, cari dulu ilmunya baru berbisnis gitu. Kalian tahu ilmunya, kalian pitching ke investor kayak, oh saya punya ini RAB-nya segini, nanti kemungkinan balik modal di sekian lama gitu kan. Terus juga saya mau kamu naruh berapa persen gitu, pembagian kita berapa gitu. Kayak gitu, investor tuh mau kalau kalian bisa nampilin apa yang kalian rancang itu dengan baik. Jadi nggak ada kata nggak ada modal, karena ada investor tuh ada. Investor orang-orang yang udah kaya dari lahir dan mereka sudah paham dan bisnis tuh. Itu ada tuh. Jadi adalah jangan ngutang kalau memang belum ada duit dan belum ada ilmunya, cari ilmunya dulu deh. Gitu. Gak apa-apa untuk jadi karyawan, santai. Yang penting jangan selama jadi karyawan. Kalau mau kaya. Benar. Sip. Oke. Keren banget nih jawaban Kak Fikri tadi ya, Iya, benar-benar benar. mind blowing dan ngasih solusi banget Iya. nih setidaknya kan. Ya setuju. Dan kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Untuk Kak Fikri sendiri ada kritik dan saran Kritik dan saran tentang apa nih? tentang masalah pengangguran yang ada di Lampung gitu, Masalah masalah pengangguran. bisnis gitu, sekitar itulah. Iya. Kerja keras, lebih keras dari siapapun. Gak usah kebanyakan mental health kalau mau kaya. Udah gitu aja. Iya. Oke. Dengar tuh teman-teman. Paham. Kurang pahamnya tadi. Guys, saatnya kita kembaliin Kak Fikri ke tempat asal yuk. Oke semuanya, jadi itulah pembahasan kita tentang masalah sosial yang ada di Lampung ini. Dan penjelasan Kak Fikri itu cukup bagus Iya, ya, bener-bener. bukan cukup lagi, emang kayak Emang bagus banget Iya, gitu kan. emang Aku aja udah- gak kepikiran gitu. iya, hebat banget kan. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir video. Semoga penjelasan Kak Fikri dapat membantu kita semua sebagai generasi Z untuk tidak memikirkan masalah mental health, karena itu nggak bakal bikin kita maju. Bener, Ya kan? bener banget tuh. Kalau kita di kasur terus, kapan majunya? Bener. Mundur terus dong. Iya, Bobo maju aja.